Mari kita mengucap syukur. Kembali kami mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau berikan kepada anakmu, saudari kami, Ima, di mana Engkau dengan jelas memberi pengajaran kepada kami semua bahwa tidak cukup kami lahir baru, tetapi kelahir baru itu tujuannya adalah untuk hidup baru, menjalani hidup bersama Engkau di dunia yang fana ini ya Tuhan. Karena tanpa itu, walaupun kami orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang sudah lahir baru, aktif bergereja, atau apapun lah, tanpa selalu besertamu hidup ini, kami tetap akan mengalami kekecewaan, kegersangan, gelisah, takut, dan sebagainya. Engkau dengan jelas, Tuhan, menjelaskan kepada kami melalui mimpi tersebut. Dan selanjutnya Tuhan bicaralah kepada kami masing-masing apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih juga hamba-Mu sebentar akan menyampaikan isi hatimu melalui firman-Mu, dan firman ini semua adalah ada hubungan dengan apa yang Kau berikan kepada anak-Mu ini, yaitu saudari kami Ima. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus yang siap membuka hati untuk menerima firman Tuhan, lahir baru dan selanjutnya hidup baru, katakan dengan iman. Amin. Ya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mendengar kesaksian daripada saudari Ima ya. Jadi saya teringat saudara akan satu kisah di Injil, ya, di mana Tuhan demikian menghargai tingkah laku daripada anak tersebut, orang tersebut ya, di Injil. Nanti saya akan buka. Ternyata ini gambarannya sama dengan yang Ima mimpi itu, ya. Dan puji Tuhan, ya, saya dikuatkan oleh kesaksian Ima. Nah, sekarang kita buka Matius 26 ya. Ayat 6 sampai 13. Ya. Matius 26 ayat 6 sampai 13. Nah, ini dahsyat sekali saudara. Jadi sebagai orang Kristen harusnya kita ngalami ini ya, seperti apa yang tertulis ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-muridnya bisa, untuk apa pemborosan ini? Tetap minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan baik bagiku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja dikatakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga mengingat dia." Ya, perhatikan, inilah satu-satunya orang ya saat hidup
dipuji, ya, untuk diingat terus tingkah lakunya oleh Tuhan. Memang Tuhan pernah memuji Daud, ya. Dia memuji, Daudnya sudah meninggal, ya, berapa ribu tahun yang lalu. Tapi dia ngomong, hambaku Daud melakukan sesuai perintahku saat dia hidup. Nah, kalau seorang yang hidup bersama Tuhan, hanya orang ini yang tindakannya ini harus diingat selalu. Ya. Bukan kepada 12 rasul, dan bukan kepada siapapun. Ya. Bukan Petrus, bukan Yohanes, dan bukan lain-lain. Tetapi kepada seorang perempuan bernama Maria. Nah, ini ngerti ini, yang dipuji ini kita ini kalau mau dipuji, ya, diingat selalu ini, ya ini diingat oleh Tuhan, ya ini harus seperti Maria. Nah inilah saudara, harus dibaca dulu ya sekarang sebagai dasar, ya, ayat 8. Ya, Vivin tolong mundur, ya. Baca ya, 2, 3. Melihat itu murid-muridnya kan, untuk apa pemborosan ini? Nah ini, itu ceritanya minyaknya ini kalau dihargai sekarang 24 juta rupiah sebotol kecil. Karena ini 12 kali UMR zaman itu. Ya, 1 dinar itu 1 UMR. Jadi uangnya itu banyak sekali, ceritanya dipecahkan untuk menyiram tubuh Yesus. Murid-muridnya gusar, marah ini, dan untuk apa pemborosan ini. Ini benar enggak kata-kata ini? Murid yang gusar mengatakan pemborosan dengan mencurahkan minyak ke tubuh Yesus. Betul? Apa salah? Bingung. Sebab di tempat lain ada ayat yang menyebutkan bahwa kamu punya uang harus membagikan kepada orang miskin. Betul kan? Ada ayatnya, saudara, di tempat lain. Ya, jangan pelit. Kamu harus bisa membagi apa yang kamu dapat kepada orang miskin. Apabila engkau kaya, otomatis. Tetapi di sini jelas, ya, untuk orang miskin, Yesus malah justru nanti mengatakan bukan itu. Nah, ya, sekarang kita perhatikan, ya, ini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan baik bagiku. Jelas, jadi Yesus memuji pencurahan itu, pemborosan itu. Ya, padahal di ayat lain menyebutkan bahwa kamu kalau punya uang jangan pelit, serahkan, ya, bagi-bagi kepada orang yang miskin. Ya, termasuk di Matius 7 ayat 21-23. Di tempat lain di Markus 16 kita suruh memberitakan Injil, ya, ke ujung bumi. Tapi di dalam Markus 16 di dalam sini, ya, di dalam Matius 7 ayat 21-23 ada hamba Tuhan yang melakukan mukjizat, ya, saat pelayanan, tapi dikatakan bahwa dia itu pembuat kejahatan dan Tuhan tidak mengenal mereka. Jadi kalau kita baca secara letterlek, ini bingungkan sekali, jujur saja. Kita milih yang mana? Bingung. Nah, untuk tidak bingung, nah kan kalau bingung ini kalau dibaca tanpa kontak dengan Tuhan, kita akan bingung. Untuk tidak bingung, kita harus belajar dengan Maria, saudara. Maria yang ini, yang mencurahkan. Ya. Nah, kedahsyatan Maria, saudara. Kok bisa nangkep, ya, bahwa Yesus mau mati di kayu salib sebagai Mesias. Dan pemberitahuan Yesus, ya, aku, dikatakan Yesus mau diserahkan kepada para imam-imam dan orang Farisi dan mau dibunuh bangkit hari ketiga, itu 4 kali, saudara. Ya. Inilah yang keempat, baru Maria itu klik, ngerti.
mumpung masih hidup, saya curahkan minyak itu. Yakin bahwa dia mau mati. Maksudnya yakin bahwa Mesias harus mati ya untuk benar-benar menjadi Mesias yang nyata dalam hidup manusia. Yesus harus mati di kayu salib menanggung dosa kita. Ya, waktu cerita ini belum, masih hidup di dunia dan bangkit hari ketiga. Maria demikian, mantap, saya tahu, maka apa yang aku punyai saya serahkan semua. Zaman itu seorang perempuan ya, kalau menikah itu sangunya yang bawanya itu minyak narwastu murni. Ya, makin banyak minyak yang dibawa ke mertuanya, makin dihargai oleh sang mertua. Tetapi ya, ini diserahkan sudah. Ya, berarti dia benar-benar melepaskan semua untuk Tuhan, mumpung masih hidup. Dan ini yang keempat, ada ayatnya ini. Ya, coba Matius 26, ya, judulnya saja. Ya, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Ya, nah ini setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ini yang keempat, saudara. Yang ketiga ada di depan. Tidak mudeng-mudeng, saudara, murid-muridnya. Ya, tidak ada satupun. Keempat inilah Maria mudeng, maksud, oh ini benar, saya percaya, yaitu mumpung belum mati, saya curahkan minyak itu. Ini lambang apa, saudara? Gambaran tentang ya kepada kita sekarang, untuk benar-benar nyambung, klik bahwa Yesus mati di kayu salib, ya untuk menebus dosaku, bangkit hari ketiga. Sekarang aku di dalam dia, dia di dalam aku. Itu barang yang tidak bisa dengan otak. Kalau di Alkitab, kata-kata 3 itu adalah diulang-ulang sampai munculnya 3 kali, itu barang yang penting sekali. Tetapi Tuhan ini menyebutkan sampai 4 kali, karena belum pada nyambung, saudara. Yang ketiga belum, murid-muridnya juga nggak tahu. Hanya inilah Maria. Yang keempat, saya tahu. Maka segera saya mencurahkan minyak itu. Jadi untuk benar-benar ngerti dan nyambung dengan Tuhan yang mati bagiku, di mana dosaku sudah ditanggung oleh Dia, aku dikembalikan hubungannya dengan Dia, aku lahir baru. Itu memang hal yang tidak bisa pakai otak, saudara. Ya, tidak bisa pakai otak. Tidak mudeng. Kalau cuma di otak, saudara belum nyambung. Ya, seperti para murid lain, inilah yang dipuji oleh Tuhan. Nah, otomatis setelah kita klik dengan Tuhan itu, selanjutnya seperti kesaksian tadi, tidak cukup hanya sampai di situ, tapi dalam menjalani hidup sehari-hari, terus-menerus bersatu dengan Kristus yang telah mati dan bangkit, dan sekarang ada di dalam kita. Jadi tidak cukup klik, saudara. Di samping klik, harus terus klik. Amin. Kayak lampu ini, ya, tadi kan gelap, ya, malam khususnya. Ini dunia dan dalam kegelapan. Dinyalakan ceklik, nyala. Di sini terang enggak? Terang. Kalau diturunkan lagi kliknya, terang apa gelap? Gelap. Nah, itu yang kemarin disaksikan oleh Ima. Ya, Ima sudah ngerti ini, klik nyala, tapi dia nggak entah gimana kok jadi saklarnya diturunkan, ya gelap lagi. Ya, makanya kalau nggak benar-benar terus intens dengan Tuhan, menyatu benar. Ya, ini bukan pakai otak loh, saudara. Ya, kalau sudah lahir baru ini pakai hati di sini. Ya, jadi kalau pakai otak dihafalin nggak bisa, saudara. Ya, makanya ini katakan sulit, 4 kali baru nembus. Ini harus pakai hati. Ya, boleh saudara baca ribuan kali, kalau tidak nyambung dengan Tuhan, ini nggak bisa, saudara. Ya, jadi harus lahir baru dulu.
Setelah itu terus berkomunikasi sambil belajar, sambil masak, sambil jualan, sambil nyetir, sambil apapun. Seperti kita pacaran dulu, apa sekarang. Ya, walaupun bagaimanapun ingat suami di rumah sedang apa atau sedang pergi kemana, terus ada hubungan saudara. Karena saudara, apabila saudara benar-benar mencintai suami saudara, itu pasti begitu. Ya, apa yang menyenangkan suamiku dan seterusnya. Ya, mungkin nanti pulang bawa oleh-oleh dan sebagainya. Jadi saudaraku, ya sekali lagi ya saya tekankan ya. Maria ini luar biasa sekali. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, kok Maria bisa ngerti? Pada murid-murid lain kan lebih jagoan kan, para rasul yang langsung diangkat oleh Tuhan. Ini ada rahasia besar, saudara. Ya, sekarang kita buka. Dia ngerti, saudara, ya, bahwa Yesus datang untuk melayani, bukan sekedar mati di kayu salib. Sekarang Matius 20 ayat 28. Ya, ini yang ya. Matius 20 ayat 28. Baca bersama-sama. Inilah yang harus kita percayai dan terus percayai. 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Yang kedua ini gampang aminnya, ya, untuk memberi nyawanya menjadi tembusan banyak orang. Kita orang percaya di sini ya sudah jelas lah percaya, ya sudah jadi KTP Kristen ini paling tidak percaya penebusan Kristus. Yang sulit sekali dan jarang yang didapat ini di sini, saudara, ya, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Apa diulang, saudara? Bukan untuk dilayani, melainkan apa? Untuk melayani. Nah, ini yang slip di sini, makanya puyeng terus. Jadi Tuhan di samping penebusan ini, karyanya di kayu salib, dia juga datang untuk melayani kita. Nah, kita sering salah, ya, lahir baru langsung, ayo melayani Tuhan, ya, datang, misalkan apalah, bukan meremehkan itu, cuma sungsang, saudara. Ya, seperti tadi pemborosan. Tidak salah kita memberi uang kepada orang miskin. Bukan salah, karena itu perintah Tuhan. Tapi yang paling utama dulu, kita harus klik dan selalu klik dengan Tuhan. Baru dari situlah muncul buah roh, di mana kita melangkah. Ya, mungkin dengan apa di musik, apa di tempat lain. Dengan hati yang dari dalam. Ya. Bukan saya sudah percaya, maka saya melayani Tuhan. Harus kita dididik dulu. Ya, nah ini sampai mengerti kehendaknya. Sekarang buktinya mana bahwa ini benar-benar, ya, apa Maria ngerti bahwa Tuhan datang untuk melayani dia. Kita buka di Lukas 10 ayat 38 sampai 41, 42. Ya, baca ya. Ini setelah percaya Tuhan akan melayani, ya. Ini ayatnya 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli
bahwa saudaraku memuliakan. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan, Marta, Marta, dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Hanya satu saja yang perlu, tidak banyak, saudara. Satu cukup. Karena tanpa yang satu ini, kita nggak mungkin bisa selanjutnya. Satunya apa? Ya kan? Satunya yaitu duduk diam di kaki Tuhan. Dan terus mendengar pengajarannya secara pribadi ini, saudara. Memang nanti Tuhan bisa lewat firman ini. Ya, tapi awalnya ini harus klik nyambung dulu, saudara. Ya, ini yang perlu, satu-satunya yang perlu. Kalau saudara belum mengalami itu, imannya goyah, saudara. Ya, jadi ini Maria telah menerima bagian yang terbaik, yang tidak diambil, tidak akan diambil daripadanya. Ini kesiapan untuk diajar oleh Tuhan. Ini menghasilkan suatu kekekalan, saudara. Ya, ini tidak akan diambil. Berarti ini sampai kekal. Ya, tidak akan diambil kalau kita melakukan seperti yang Maria lakukan, yaitu dengan rendah hati duduk diam, ya, di dekat kaki Tuhan. Berbicaralah, saudara. Aku nggak bisa apa-apa, Tuhan. Aku miskin di hadapan, mungkin hartaku banyak, ya, nggak apa-apa, tapi saya di hadapanmu, aku miskin benar-benar, ya, aku ingin engkau ajari kami, supaya aku mengerti benar apa yang kau kehendaki, bahwa engkau mati di kayu salib, aku percaya, ya, tetapi bahwa engkau mengatakan untuk mengajar kami, datang untuk dia mengajar kami. Saya ini belum pernah ngalami. Saya hanya ngalami diajar oleh gembala saya, oleh guru sekolah minggu, dan oleh buku-buku atau khotbah-khotbah di YouTube. Secara pribadi, saya rindu diajar oleh engkau, ya, sesuai dengan kisah Maria ini. Sudahkah kita ngalami dan berdoa seperti itu? Ya, kalau sudah, puji Tuhan, Tuhan pasti jawab. Karena ini yang terpenting, ya, dan sifatnya kekal. Ya, kalau belum, mulai saat ini mulailah, ya, termasuk mendengar ini, saudara buka hati, ya, mendengar ini bukan suara tok, tapi siap diajar, masuk ke dalam hati kita. Beda sekali bahasa Inggrisnya, ya. Kalau bahasa Inggrisnya to hear, ya, mendengar, nah, tapi nggak ada hubungan, ya. Tapi ini to learn, learn itu mendengar untuk siap diajar. Apa yang saya dengar itu masuk ke dalam hati saya. Nah, ini Maria adalah seperti itu. Ya, jadi dan dia dapat kekekalan seperti yang tadi, ya, saudara-saudari Ima saksikan, ya. Kalau enggak gelisah, ya, tidak tenang, pikirannya macam-macam, ya. Mungkin duitnya banyak, justru banyaknya duit makin bujang. Kita percaya, banyak yang begitu, ya. Orang kaya itu ributnya menyelamatkan duitnya. Kalau orang miskin atau kurang, ributnya bagaimana makan nanti. Nah, ini saudara, ya, luar biasa sekali. Dia mendapat hidup yang sesuai Tuhan. Damai sejahtera ilahi. Beda dengan Marta, saudara. Marta itu rasa berjasa. Aku sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dengan fisikku. Maria lain lagi, ya. Maria itu ngerti, oh, Tuhan memang mati bagiku di kayu salib. Tetapi di samping itu dia melayani aku, ya, maka dia duduk diam di kakinya Tuhan, siap diajar. Nah, itulah
yang Tuhan kehendaki. Karena itu kekekalan. Kalau Marta nggak kekal, ujungnya apa? Hasilnya yang nyata apa? Hasilnya yang nyata, kalau kita sudah hidup klik dengan Tuhan, dan terus-menerus hidup klik, itu damai sejahtera, buah roh itu semua muncul. Ya. Muncul dalam suasana hati yang tenang. Ya. Lingkungan boleh kacau, saudara. Boleh mengecewakan. Boleh ini suara-suara, boleh melecehkan, boleh nyengit, ya, boleh menyinggung, silahkan. Tapi hatiku selalu bersekutu dengan Sang Damai Sejahtera itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, tidak ada apapun yang bisa menggoyahkan di sini. Selama kita selalu klik, ya, maka itu tadi tenang. Ya, kalau enggak ya motor baru pun ya kejut-kejut nggak maju-maju. Ya, padahal baru, punya hidup baru kan kita, ya, punya roh baru, punya hati yang baru karena telah lahir baru. Tapi dalam perjalanannya ya nggak berfungsi banyak, ya, malah akhirnya ya percuma punya motor begitu. Ya. Nah, jadi harus dilanjutkan dengan terus-menerus hidup baru. Amin. Nah, ini luar biasa, ini satu-satunya orang yang dipuji. Ya. Gak ada cemburu-cemburuan, gak ada saya lebih berjasa. Ya, kenapa ini? Nah, kalau Marta kan begitu. Kenapa? Ya belum nyambung dengan Tuhan, sudah melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Maria ini mengerti Tuhan akan melayani aku, ya melalui pengajaran otomatis kan, bukan sebagai melayani bikinkan kopi atau apa, bukan, melalui pengajaran. Oh, ini aku ngerti sekarang. Ya. Jadi yang keempat, pemberitaan kematiannya dia nyambung karena sudah dilayani dulu. Ya. Kalau enggak nyambung, saudara, enggak nyambung. Sampai kapanpun tidak akan nyambung. Ya. Itu saudaraku yang perlu ditekuni benar. Ya. Kalau enggak, kasihan saudara. Tuhan benar-benar mengasihi saudara. Saudara kok salah tangkap ya. Aduh, kasihan ya. Sia-sia sekali. Nah, inilah pengajaran pagi hari ini yang menguatkan kesaksian daripada Ima. Ya, jadi kalau tanpa langkah Maria, ya, fungsi Kristus ya nggak ada manfaatnya, hanya pikirannya ke duniawi, diberkati, tambah kaya, super kaya. Padahal Tuhan menghendaki rohani, saudara, kekal, tidak diambil, tidak akan diambil. Saudara pilih yang mana? Silahkan, karena Tuhan tidak memaksa. Tuhan hanya ingin kembali hubungan dengan Dia seperti di Taman Eden sebelum diusir oleh karena tingkah laku Adam yang pertama itu. Nah, inilah saudara yang harus, sekali lagi ya, harus kita benar-benar tekuni, pelajari. Ya. Bukan salah Alkitab ya, saya juga pembaca Alkitab yang, waduh ini kalau dibaca ini saudara puyeng ini. Ya, saya catat, saya stabilo, ada oranye, ada biru, ada hijau, ada merah, ya, ada tinta merah, tinta biru, tinta hijau, ini bisa dilihat. Tapi semua ini beda, saudara. Setelah saya klik dengan Tuhan, memang melalui ini lagi, tapi beda sekali, saudara. Ya. Jadi Tuhan itu hubungan dulu dengan Dia melalui kontak pribadi, roh dengan roh. Ini alat, saudara. Jadi saya bukan anti baca firman, bukan loh, jangan salah diartikan ya. Kadang-kadang orang pada pengertiannya bisa salah ya, dikira saya anti baca firman Tuhan. Ini logos. Logos ini firman yang mati, saudara. Yang perlukan kita firman rema yang hidup, nyata. Dan seketika itu kita perlu apa? Kita diberi apa? Kontak ada semua di sini. Ini yang mahal bener, yang kekal, saudara. Ya,
Kalau cuma baca, ya jujur ya, saya ini baca ini dulu, aduh, ini bisa dilihat nanti. Ya, hari pernah lihat saja sampai bingung, bundet ini, karena apa ya? Saya dulu baca benar, ya stabilo, tapi lupa sekali. Apa sih dulu ya? Ngomong apa di mana lupa. Setelah klik dengan Tuhan dan terus jalani klik itu, Tuhan mengulang lagi. Selalu ingat, oh ini di sini, walaupun tidak tepat, saudara. Saya tidak ngomong tepat, ya, tapi ayatnya pasalnya di sini, ayatnya kurang lebih di sini. Biasanya nggak jauh, karena itu Tuhan rema, saudara, sudah benar-benar ngomong ke saya, ya, itu tertancap. Karena apa? Kekal itu, kan tadi itu, ya, tidak akan diambilnya ini di dalam sini. Jadi saya sekarang namanya khotbah, ya jujur ini ya saudaraku, nggak pernah persiapan gimana Tuhan mau ngomong apa berhari-hari, bukan dulu begitu dulu. Baca nih buku banyak, yang bagus mana? Ini misalkan ada hamba Tuhan yang lagi kesulitan, ada anak Tuhan yang kesulitan uang, khotbahkan tentang uang. Tuhan Maha Kuasa, Maha Kaya, sanggup menolong kamu dulu. Sekarang tidak. Duduk diam saja, santai. Ya, nanti di tengah jalan bisa ngomong Tuhan. Atau kesaksiannya Ima tadi, turut ngomong, dijelaskan lebih lanjut. Ayatnya di Matius 23, ayat 6 sampai 13. Nah, itu, saudara, yang namanya rema ini tidak habis-habisnya. Ya, nancep terus di sini. Oke, demikian firman Tuhan. Ya, mungkin ada sesuatu yang kurang jelas, saudara nanti bisa WA ke saya, ya, ataupun telepon, ya. Dan ini, ya, dilakukan oleh kita, oleh gereja Tuhan melalui perjamuan kudus, ya. Tapi tidak disebutkan Tuhan mau melayani kita. Yang disebutkan adalah darah dan roti. Memang nggak salah, ya. Intinya ini. Tapi untuk mengerti maknanya ini harus, saudara, ya, sekali lagi harus siap, ya, dengan rendah hati dilayani Tuhan, ya, dilayani melalui remanya Dia, menuntun kita, ya, bukan dilayani apa, misalnya secara fisik, bukan, secara hati. Baru ini bermakna, saudara. Ya kalau enggak lah, cuma diminum, oh rasanya bangga, rasanya mantap. Belum sepenuhnya benar. Yang benar ini harus dilayani dulu, sampai saya benar-benar mudeng, seperti yang Maria, aku melakukan perjamuan ini. Berubah, saudara, pandangan kita. Ya, tapi saya bukan anti perjamuan kudus loh, sekali lagi. Ya, saya perjamuan kudus benar adanya, tapi harus didasari atas kesiapan kita untuk diajar oleh Tuhan. Rema ya, sekali lagi ya. Nah, nanti hebatnya ya saudara, setelah kita ngalami itu seperti Maria, baca firman Tuhan ini ya, pelan gitu, berubah saudara. Dulu dapatnya A, sekarang dapatnya B. Ya, dulu untuk saya, untuk manusia, sekarang saya dapatnya untuk Tuhan. Nah ini bedanya antara rema dan logos. Ya, ini hebat sekali, saudara. Ya, demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah melakukan peringatan yang sungguh-sungguh kepada Engkau melalui perjamuan kudus ini. Kami juga mohon terus Tuhan, Kau berbicara Roh Kudus kepada kami semua, teristimewa bagi mereka yang membuka hati mereka, dengan rendah hati duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, untuk terus-menerus mendengarkan pengajaran yang dari Engkau, pengajaran yang hidup, yang rema itu ya Tuhan kepada kami, bukan yang logos. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami telah melakukan perjamuan kudus ini dengan segenap hati, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Sekali lagi, untuk pagi hari ini, kami diingatkan
agar kami lebih dulu mempunyai hubungan dengan Engkau. Baru hasilnya kami akan rindu baca surat-Mu, yaitu surat cinta yang Kau nyatakan di Alkitab. Juga kami akan selalu ingat akan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di kayu salib. Bukan kebaikan-Mu memberi kami kekayaan dunia, bukan memberi kami damai sejahtera dunia. Kami bersyukur Engkau memberi kami hal yang kekal, yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Itulah inti daripada Engkau datang ke dunia, yaitu kembali hubungan di Taman Eden itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami akan pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau. Juga iman kami akan semakin bertumbuh karena kami siap untuk diajar secara pribadi oleh Engkau. Terima kasih, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini, katakan dengan iman. Amin.